Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar untuk kita semua? Doa dan harapan kita, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Sukacita terus ada dalam hati kita. Semangat terus ada dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan kita seterusnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam suka duka yang kita rasakan setiap hari. Dan untuk firman-Nya, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya Dia di dalam Roh Kudus mengajari kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sekarang kami rindu akan firman Tuhan. Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan dan juga boleh mengerti. Sehingga melalui firman ini kami semakin dikuatkan dan mampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu tahu bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keluarganya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan pada saat ini adalah merupakan bagian dari komitmen setiap keluarga. Sebelum kita masuk di jenjang pernikahan, tentu antara si perempuan dan laki-laki ada komitmen sebelum dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Yang menjadi perenungan dan pertanyaan adalah, mengapa ada perceraian dalam hidup manusia? Mengapa ada orang yang bercerai? Padahal mungkin saja pada awalnya sudah ada komitmen untuk tetap menjaga pernikahan dengan baik. Tapi ternyata komitmen itu tidak cukup untuk tetap menguatkan antara suami dan istri terus bersatu. Oleh karena itu juga yang menjadi pertanyaan orang Farisi. Apa alasan sehingga laki-laki boleh meninggalkan istrinya? Maka kata Yesus, tidak ada alasan apapun yang boleh dibuat menjadi alasan maka suami bisa meninggalkan istrinya. Karena memang Tuhan katakan, Yesus menjelaskan di sini bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ketika mereka menjadi satu keluarga, mereka menjadi satu daging. Maka mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi artinya mereka bukan lagi dua, tapi satu. Apa arti perkataan Yesus ini? Bahwa setiap orang yang sudah menikah, orang yang sudah masuk dalam pernikahan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Artinya, dalam setiap perbedaan yang ada, dalam segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarga, mereka harus tetap satu. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan supaya bisa satu? Dari mulai cara berpikir,
Apa tujuan berumah tangga? Apa yang menjadi harapan di dalam rumah tangga? Apa yang harus dilakukan ketika mengalami persoalan? Apa yang harus dilakukan ketika jatuh ke dalam satu masalah yang besar misalnya? Ketika tergoda, ketika ada masalah yang sulit untuk dihadapi, harus punya pikiran yang satu. Oleh karena itu Yesus jadi menjelaskan, menekankan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi di dalam pernikahan harus ada tujuan bersama, yaitu menjadi satu. Bagaimana yang istri, bagaimana suami, sehingga di dalam pikiran mereka perbedaan apapun yang terjadi selama ini, perjuangan mereka adalah bagaimana dia menjalani proses sehingga menjadi satu. Karena dia katakan seterusnya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sungguh benar, perceraian itu sangat tidak diperbolehkan. Perceraian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu apa yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya? Sebelum menikah harus punya komitmen yang kuat, punya dasar yang kuat, punya semangat yang kuat, punya tujuan yang kuat untuk bisa menerima suami atau istri apa adanya. Dan setiap suami atau istri dia harus punya tekad. Dalam setiap kekurangan istri atau suaminya, dia yang akan memperlengkapinya. Jadi di dalam pikiran sebelum masuk ke dalam rumah tangga harus tahu tantangan apa yang akan terjadi. Harus tahu bahwa pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Oleh karena itu kita datang. Kita datang untuk menyempurnakan pasangan kita. Sehingga klop menjadi satu. Jikalau seandainya pasangan kita hanya punya nilai 8, kita hadir supaya 10. Jikalau pasangan kita hanya punya nilai 5, kita datang untuk menambah 5 lagi sehingga menjadi 10. Demikian seharusnya. Sehingga ketika kita masuk dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, dia bisa menjadi satu. Karena dia punya pikiran yang satu, bagaimana dia sama-sama menjadikan dirinya sebagai suami atau sebagai istri, mengambil temannya atau pasangannya supaya menjadi satu. Jadi dalam berumah tangga harus ada proses. Proses yang dijalani bersama bagaimana bisa menjadi satu. Tentu sebelum sampai saatnya menjadi satu, banyak hal yang akan dihadapi. Baik suka maupun duka menjadi tantangan untuk menjadi satu. Namun ketika kita berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan, kepintaran dari Tuhan, maka kita akan mampu mempersatukan yang berbeda-beda tadi. Maka pada saatnya kita akan semakin mengenal pasangan kita, dan ketika kita mengenal dia, kita akan menggenapi semuanya sehingga menjadi satu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali melihat bagaimana situasi rumah tangga kita pada saat ini. Bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami pergumulan dalam keharmonisan rumah tangga. Mungkin ada persoalan-persoalan, muncul persoalan 1, muncul persoalan 2, muncul persoalan 3. Kadang-kadang suami dan istri tidak mampu menghadapinya. Sehingga sering sekali di dalam persoalan muncul persoalan baru yang dampaknya adalah keharmonisan rumah tangga. Atau mungkin tantangan-tantangan dari luar. Adanya godaan dari luar yang membuat terkadang komitmen untuk membentuk keluarga yang utuh akan terganggu. Oleh karena itu, pada saat ini firman Tuhan mengatakan, maka tidak boleh diceraikan manusia yang sudah dipersatukan Allah.
Oleh karena itu ingatlah, firman ini mengatakan sebagai suami, sebagai istri harus punya komitmen bahwa pertanggungjawaban kita di dalam rumah tangga bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada anak kalau punya anak di tengah-tengah keluarga, tapi lebih dari itu adalah kepada Tuhan. Barang siapa yang melanggar kehendak Tuhan di dalam rumah tangganya, maka dia bukan hanya berhadapan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berjuang dalam suka dan duka yang kita rasakan. Dalam proses untuk menjadi satu, terus berjuang sehingga pada saatnya akan menjadi satu dan segala sesuatu akan menjadi indah. Tuhan memberkati keluarga kita semuanya sehingga keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga-keluarga yang utuh. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan mempersatukan setiap rumah tangga. Sehingga Tuhan katakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya Tuhan, ajar kami setiap rumah tangga supaya sebagai suami atau sebagai istri boleh mempersatukan hati, mempersatukan tujuan, mempersatukan iman, mempersatukan pengharapan, mempersatukan masa depan. Mau menjadi apa setiap rumah tangga kami, mau menjadi apa anak-anak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami sampai kepada puncak satu di dalam Tuhan, tentu kami mengalami banyak kendala, banyak masalah di dalam menjalani prosesnya. Tuhan mampukan kami untuk menghadapi setiap proses baik suka maupun duka, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga kami, kasih, iman kepada Tuhan tetap menjadi dasar kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami akan saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Sehingga ya Tuhan, tidak ada pikiran, tidak ada keinginan, dan tidak pernah terbayangkan bagi kami untuk terpisah. Tapi yang menjadi tujuan kami, yang menjadi perjuangan kami, bagaimana kami tetap bersatu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami, mampukan setiap keluarga untuk menghadapi setiap tantangan yang mereka hadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami jika pada saat ini banyak keluarga-keluarga yang mengalami goncangan di dalam kebersamaan dalam kesatuannya. Tuhan, ampunilah semua kami anak-anak-Mu yang pada saat ini mengalami hal yang demikian. Dan satukan hati kami dengan pasangan kami masing-masing. Biarlah iman percaya kami kepada Tuhan, semangat kami untuk melakukan firman Tuhan menjadi kekuatan kami untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Sehingga melalui itu kami akan semakin dimampukan untuk menjadi istri atau suami yang tangguh, yang punya cita-cita yang kuat untuk tetap membangun rumah tangga dengan baik. Jauhkan semua hal-hal yang tidak baik dari rumah tangga kami, dan biarlah Tuhan menopang dan Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua orang yang pada saat ini mengalami sakit penyakit dalam dirinya. Baik sakit yang sudah lama maupun yang masih baru saja. Baik sakit yang sekarang diopname, harus diopname maupun di rumah. Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kesehatan. Terkhusus kepada saudara kekasih kami, Nande Ica Berusembiring, dalam proses pemulihan kesehatannya. Dan juga Bapak Artania Pelawi yang sakit stroke, dan Ibu Erlinda Wati Tarigan yang juga stroke. Tuhan kami mohon, dalam proses kesehatannya Tuhan berkati semua mereka. Tuhan berkati bagian tubuhnya yang lemah sehingga boleh berfungsi dan bisa dipergunakan kembali dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk anak kami Logos Sinuraya. Tuhan kami mohon,
di dalam penyakit yang ada dalam dirinya, dalam proses kesembuhannya. Tuhan terus bekerja sehingga pada saatnya semua orang-orang yang kami sebut namanya mendapatkan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini masih merindukan anak untuk ada di tengah-tengah keluarganya. Tuhan berkenan memberikannya karena kami percaya Tuhan adalah sumber dan pencipta kehidupan. Oleh karena itu tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan anak di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan kami mohon berkatilah keluarga-keluarga yang pada saat ini masih menantikan, terkhusus keluarga Ilayasina dan juga keluarga Albert para kencana Sembiring. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk semua orang tua kami yang sudah lansia, yang sudah lanjut usianya. Terima kasih untuk umur yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat. Terlebih-lebih Tuhan berikan iman yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi yang dia rasakan, dia selalu melihat bagaimana Tuhan mengasihinya. Sehingga apapun yang mereka rasakan, kurang perhatian atau kurang kesehatan atau apapun yang kurang dalam dirinya, tapi ketika mereka memandang Tuhan, mereka merasakan bahwa semuanya cukup. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk perjalanan kehidupan studi mereka. Namun kami percaya tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa melakukan yang terbaik untuk menggapai cita-citanya. Oleh karena itu kami mohon Tuhan kuatkan, berikan kepintaran, kesehatan, dan juga akal budi yang luar biasa kepada anak-anak kami, sehingga semua anak kami boleh menjadi anak yang pintar, semangat belajar, walaupun mereka harus belajar secara virtual. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan akan menyertai kehidupan kami selalu. Dan kami akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan ampunilah kami akan segala dosa kekurangan kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.